Shalom semuanya Bapak Ibu Saudara, semangat sore, selamat hari Rabu. Mari dengan cepat kita buka Efesus 4 Bapak Ibu Saudara, ayat 21. Efesus 4, maaf saudara, ayat 17. Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Tuhan Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang memenuhi kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Saya memberi judul pesan Tuhan sore hari ini adalah bagaimana dibaharui dalam roh. Bagaimana dibaharui dalam roh dan pikiran. Mungkin terlalu panjang ya. Kalau dipersingkat, bagaimana menjadi manusia baru, begitu aja. Bagaimana menjadi manusia baru. Nah Bapak Ibu Saudara, orang berpikir untuk menjadi manusia baru itu mereka dibaptis, ya, percaya Tuhan Yesus, kemudian otomatis menjadi manusia baru. Tetapi menurut firman Tuhan yang baru saja kita baca, jika kita tidak mau menanggalkan manusia lama kita, maka kita tidak akan dibaharui dalam roh dan pikiran. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi manusia baru, kita harus dibaharui dalam roh dan pikiran. Bagaimana kita ini bisa dibaharui dalam roh dan pikiran? Mari tanggalkan manusia lama kita yang menemui kebinasaan. Semua pola hidup lama, produk lama kita, di mana kita dulu jauh bersekutu dengan Allah, di mana kita hidupnya juga sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, hati kita juga degil, perasaan kita juga tumpul, bahkan kita melakukan pencemaran-pencemaran. Bapak Ibu Saudara, itulah yang dinamakan perbuatan daging. Kalau kita tidak mau menanggalkan pola hidup lama, kalau kita tidak mau menanggalkan manusia lama kita, maka kita tidak akan dibaharui dalam roh dan pikiran. Walaupun Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa Tuhan Yesus mati untuk menjadikan kita manusia baru. Tetapi Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi manusia yang baru, maka kita harus menanggalkan yang lama dan mengenakan yang baru. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mengapa ada orang-orang Kristen yang hidupnya tidak berubah? Karena mereka tidak berusaha menanggalkan manusia lama. Mereka tidak pernah mengalami pembaruan roh dan pikiran. Harus ada komitmen untuk mereka mau hidup dengan pola hidup yang baru. Pola hidup yang baru adalah pola hidup Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara harus mengenal Kristus,
harus belajar mengenal Kristus, menerima pengajarannya. Saudara harus benar-benar mempelajari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, sehingga kita bisa menanggalkan kehidupan kita yang dahulu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak pernah mengubah diri kita, kalau kita tidak pernah mengubah pola hidup kita, kalau kita tetap memakai cara-cara lama, maka kita tidak akan mengalami pembaharuan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib menjadikan roh kita baru. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus berfirman, manusia lahiriaku semakin hari semakin merosot, tetapi manusia rohaniku, manusia batiniaku dibaharui dari hari ke hari. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dibaptis, mereka mendapat roh baru. Tetapi jika tidak dibarengi dengan meninggalkan cara hidup lama, kehidupan kita yang dulu, maka saudara, kita tidak pernah dibaharui dalam roh dan pikiran kita. Sehingga kita tidak pernah menjadi manusia baru. Banyak saudara, orang-orang yang sudah dibaptis, tapi hidupnya masih cara lama. Kehidupan yang dahulu sebelum mengenal Kristus tetap dipakai. Karena mereka agamawi. Karena mereka pikir bahwa kalau percaya Tuhan Yesus, kita pasti masuk surga. Sehingga mereka mau percaya dan dibaptis. Tapi mereka tidak mau dibaharui. Mereka tidak menjadi manusia baru. Jadi untuk menjadi manusia baru, saudara, kita harus mau dibaharui dalam roh dan pikiran. Jika saudara tidak mau meninggalkan hidup lama, maka saudara sampai kapanpun saudara tidak akan pernah menjadi manusia baru. Dan firman Tuhan berkata, ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran kekudusan yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam diri kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Allah menyediakan kepada kita hidup yang baru. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang Kristen memiliki dua kehidupan. Hidup yang baru dan hidup yang lama. Hanya orang-orang yang mau melihat kerajaan surga, dia akan meninggalkan yang lama dan masuk hidup yang baru. Semoga Bapak Ibu Saudara mengerti. Orang Kristen punya dua hidup. Orang dunia cuma punya satu hidup. Orang dunia punya hidupnya sendiri, hidup lamanya. Tapi orang Kristen punya dua hidup. Hidup yang lama, hidupnya sendiri, dan hidupnya Kristus, hidup manusia baru. Bapak Ibu Saudara, kita harus meninggalkan yang lama dan masuk hidup yang baru. Maka Bapak Ibu Saudara akan dibaharui terus dalam roh dan pikiran. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara melihat ada orang-orang Kristen yang hidupnya luar biasa dipakai Tuhan, orang-orang Kristen yang menunjukkan keteladanan, kesalehan, orang Kristen yang perkataannya sudah baik, pikirannya positif, hatinya juga baik, semuanya baik dan benar, karena mereka sudah masuk dalam hidup yang baru, dan orang inilah yang masuk kerajaan surga. Bagaimana dengan orang Kristen yang tidak mau menghidupi manusia baru, saudara? Kalau dia menghidupi manusia lamanya,
maka orang ini tidak pernah dibaharui lagi. Dan mereka tidak akan masuk kerajaan surga. Sebab perbuatan daging tidak masuk kerajaan surga. Dan mereka kalaupun masuk, mereka masuk surga tingkat rendah. Bahkan mereka hampir-hampir neraka dan bahkan binasa. Bapak Ibu Saudara, jadi berbicara tentang menjadi manusia baru. Bagaimana menjadi manusia baru? Saudara harus mengerti hal ini. Tuhan mau setiap saudara masuk kepada hidup yang baru. Dengan cara apa? Tinggalkan yang lama. Jangan pelihara hidupmu yang lama. Jangan pelihara kelakuanmu yang lama. Saya masih melihat ada orang-orang yang rindu kepada Tuhan, tapi mereka masih cara-cara lama, hidup lama, pola lama dipakai. Orang ini tidak pernah dibaharui dalam roh dan pikiran. Sehingga meskipun dia rajin ke gereja, meskipun dia rindu menyembah Tuhan, hidupnya masih lama. Dan Bapak Ibu Saudara, Tuhan hanya menantikan hidup yang baru. Di surat Wahyu dikatakan all things new, bahwa segala sesuatunya akan baru. Tuhan menyediakan semuanya baru, bumi baru, langit baru, Yerusalem baru, dan orang-orang yang masuk ke sana nanti adalah manusia baru. Jadi Bapak Ibu Saudara mengerti bagaimana menjadi manusia baru sekarang. Tinggalkan pola hidup lama dan masuklah pola hidup baru, yaitu pola hidup Kristus, di mana Bapak Ibu Saudara sudah diciptakan dengan ciptaan yang baru menurut kehendak Allah, melakukan ajaran-ajaran Kristus dan menghidupi ajaran-ajaran Kristus, firman Allah. God bless you all.